Ibnu Miskawai, Bapak Etika Islam. Nama Ibnu Miskawai semakin menyemarakan pelopor kebangkitan Islam dari masa klasik. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Sumbangan pemikirannya pun sangat signifikan bagi peradaban Islam. Lantas, siapakah Ibnu Miskawai? Bidang apa saja yang menjadi konsen pengetahuannya? Bagaimana pemikirannya? Dan kitab apa saja yang berhasil ditulisnya? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan diulas tuntas dalam uraian berikut. Riwayat hidup Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Panggilan akrabnya ialah Ibnu Maskawat atau Miskawai. Nama tersebut diambil dari nama kakeknya. Gelar yang diberikan kepadanya ialah Abu Ali. Pemberian gelar ini bukan tanpa alasan, karena ia merupakan seorang Syiah. Maka, gelar Abu Ali diambil dari nama sahabat Ali bin Abi Thalib yang kaum Syrah dipandang sebagai pewaris Rasulullah SAW yang sah. Selain Ahur-ol, Ibnu Misawash juga mendapat gelar yang lain, yaitu Al-Kazim yang berarti bendaharawan. Alasannya cukup jelas, karena ia pernah menjabat sebagai bendaharawan pada masa kekuasaan Adud al-Daulah dari Bani Buai. Ibnu Miskawai lahir pada tahun 330 Hijriyah atau 941 Masehi di Rai, Iran. Ia merupakan seorang filsuf dan sejarawan terkenal, ia juga seorang ahli fisika dan pendidikan akhlak. Pada mulanya, ia menganut agama Magi, yaitu sebuah kepercayaan kepada bintang. Tetapi, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasuki hatinya sehingga ia berpaling dari keyakinannya, dan memeluk agama Islam. Ibnu Miskawai meninggal pada tanggal 9 Safar 421 Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 1030 Masehi. Apabila dilihat dari rentang waktu antara lahir hingga meninggalnya maka dapat diketahui bahwa ia hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berada di bawah pengaruh Bani Buai. Perlu diketahui, dinasti Abbasiyah pada masa-masa akhir setelah masa keemasannya mengalami kemunduran yang amat signifikan. Salah satu tanda dari kemunduran Bani Abbasiyah ialah berdirinya dinasti-dinasti kecil yang tampil menguasai dinasti Abbasiyah secara bergantian. Dengan kata lain, dinasti-dinasti kecil itu menjadi pemerintah di dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, dinasti Abbasiyah hanyalah sebuah nama yang menjadi simbol bagi pemerintahan Islam. Tetapi, yang berkuasa sebenarnya ialah dinasti-dinasti kecil. Salah satu dinasti kecil yang pernah berkuasa di dalam keluasan dinasti Abbasiyah ialah dinasti Buai. Dinasti Buai menguasai dinasti Abbasiyah selama hampir 100 tahun, yakni dari tahun 945 sampai 1044 Masehi. Konon, orang-orang Bani Buai yang beraliran Syiah itu sudah lama mengincar tahta Abbasiyah. Mereka berkeyakinan bahwa Bani Abbas telah merampas jabatan khalifah dari Ahlul Bait. Fanatisme yang kuat terhadap Ahlul Bait menyebabkan mereka melakukan penyerangan kepada Bani Abbasiyah, dan merampas kekhalifahan. Dengan alasan yang sama, mereka tidak sudi menghormati Bani Abbasiyah. Dan, setelah orang-orang Bani Buai berhasil merebut tahta kekhalifahan, mereka segera menjadikan negeri yang terletak di Dailan, sebelah selatan Danau Laut Kaspia, sebagai markas. Kehadiran Bani Buai dimulai dari 3 putra Abu Syuja, Buai, seorang pencari ikan yang tinggal di daerah bernama Dailan. Adapun 3 anaknya yang memulai periode dinasti Buai ialah Ali bin Buai yang oleh Khalifah Al-Mustakfi digelari sebagai Imad al-Daulah, Hasan bin Buai bergelar Ruk al-Daulah, dan Ahmad bin Buai bergelar Mu'i al-Daulah. Dari ketiga putra Abu Syuja ini, putra ketiga, Ahmad bin Buai, berhasil menaklukkan dinasti Abbasiyah. Pada awalnya, Abu Syuja menjadi pemimpin suku yang amat gemar berperang, dan kebanyakan pengikutnya berasal dari daerah pegunungan Dailan di Persia. Kemudian, 3 anak Buai di antaranya ialah Ahmad bin Buai, mengadakan ekspansi ke daerah selatan. Mereka berhasil menduduki Esfahan, selanjutnya Shiraz, dan daerah sekitarnya pada tahun 934 Masehi. Pada tahun 936 Masehi, para putra Buai berhasil menaklukkan Khuzestan, dahulu Ahwas dan Karman. Selanjutnya, orang-orang Bani Buai menjadikan Shiraz sebagai ibu kota kekuasaan. Dan, puncak dari pencapaian mereka ialah penaklukan Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah. Penaklukan ini terjadi pada tahun 945 Masehi. Pada waktu itu, Baghdad berada di bawah pengaruh kekuasaan Turki. Ahmad bin Buai berhasil merebut Baghdad dari tangan Turki sehingga ia menjadi penguasa baru menggantikan Turki di Baghdad.
Sejak saat itu, periode pemerintahan dinasti Buai dimulai, dan dengan cepat menjadi kekuatan di dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Itulah sejarah mengenai dinasti Buai. Sekarang, kita kembali kepada sosok Ibnu Miskawayh. Seperti telah dijelaskan, Ibnu Miskawayh ialah tokoh penting dari masa pemerintahan dinasti Buai. Sebagaimana orang-orang dari dinasti Buai yang beraliran Syiah, ia pun menjadi penganut aliran Syiah yang amat fanatik. Ibnu Miskawayh merupakan anak yatim. Ia sudah ditinggal mati oleh ayahnya sejak masih berada di dalam kandungan sang ibu. Maka, sejak dilahirkan hingga menginjak usia dewasa, ia hanya diasuh dan dibesarkan oleh sang ibu. Pada masa dewasa, ia bekerja sebagai pustakawan bersama Abu Fadl bin Al-Amid selama 7 tahun. Selain itu, ia juga nyambi sebagai guru privat bagi putra Al-Amid, orang yang memberinya tempat tinggal. Mengenai perjalanan intelektual Ibnu Miskawayh, tidak ada sumber yang menjelaskannya secara akurat. Pasalnya, ia tidak pernah menulis autobiografi tentang dirinya sendiri. Alhasil, hal ini juga menjadikan para penulis riwayat kesulitan dalam menggali data latar belakang pendidikannya. Jelasnya, ia banyak membaca buku. Alhasil, ia memperoleh banyak pengetahuan dari aktivitasnya tersebut. Sangat mungkin bahwa pekerjaan Ibnu Miskawayh sebagai pustakawan telah menjadikannya sebagai salah satu tokoh berpengaruh dan disegani. Ia banyak membaca buku-buku sejarah, filsafat, dan sastra. Karena ketekunannya, ia dikenal sebagai sejarawan dan filsuf. Sebagai filsuf, ia mendapat julukan Bapak Etika Islam. Julukan itu dilatar belakangi oleh penemuannya tentang teori etika. Nanti akan dijelaskan bagaimana teori etika Ibnu Miskawayh. Dalam mempelajari filsafat, Ibnu Miskawayh dapat dikatakan berbeda dengan para filsuf lainnya. Ia mengawali perjalanan filsafatnya dengan mengkaji secara serius ilmu akhlak dan ilmu jiwa. Ia tidak mengawali kajian filsafatnya dengan mengkaji logika atau teori pengetahuan lainnya sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan para filsuf. Meskipun demikian, namanya tetap masuk dalam jajaran para filsuf muslim terkemuka dan termasyhur. Bahkan, ia menguasai secara sempurna filsafat-filsafat dan ilmu-ilmu terdahulu. Dalam bidang sejarah, Ibnu Miskawayh berguru kepada Abu Bakar bin Kamil Al-Qadi 350 Hijriyah atau 960 Masehi, terutama Tarikh Al-Tabari. Selanjutnya, ia belajar filsafat dari Ibnu Al-Hamar yang memperkenalkannya pada karya-karya Aristoteles. Ia juga belajar ilmu kimia dari Abu Al-Tayyib Al-Razi, seorang ahli kimia pada masa itu. Dengan demikian, ia tidak saja belajar filsafat dan sejarah, tetapi juga belajar berbagai bidang keilmuan, seperti kedokteran, bahasa, kimia, sejarah, dan filsafat. Dan, sebagai seorang filsuf, ia lebih terkenal sebagai seorang filsuf akhlak daripada filsuf ketuhanan. Ibnu Miskawayh hidup pada zaman keemasan Bani Buai di bawah kepemimpinan Adud al-Daulah, penguasa Islam yang pertama kali menggunakan gelar Syahinza atau Maharaja. Adud al-Daulah menaruh perhatian yang amat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Karena itulah, Ibnu Miskawayh yang sangat pandai dalam bidang filsafat, mendapat kepercayaan khusus dari sang khalifah sebagai bendaharawan kerajaan. Sayangnya, pada masa keemasan Bani Buai tersebut, kondisi masyarakat sedang kacau. Salah satu kekacauan itu berupa kemerosotan moral yang melanda rakyat. Tampaknya, kondisi masyarakat yang kacau inilah yang menyebabkan Ibnu Miskawayh memfokuskan diri kepada masalah etika Islam. Meskipun Ibnu Miskawayh berhasil menjadi salah satu filsuf besar, tetapi sosoknya masih menimbulkan kontroversi, terutama perihal kepribadiannya. Ada dua pendapat mengenai kepribadiannya. Pendapat pertama menyatakan bahwa ia merupakan seorang yang kikir dan munafik. Sebab, ia tertarik pada bidang kimia bukan karena ilmu, melainkan untuk memperoleh harta. Di sisi yang lain, ia sangat mengabdi kepada para gurunya. Pendapat ini dikutip oleh Tauhidi, yang juga mengutip dari MM Syarif. Pendapat kedua menyatakan bahwa ia mengikuti 15 pokok penunjuk moral, di antaranya ialah kesederhanaan dalam melayani nafsu, ketegaran dalam menundukkan diri yang serakah, dan kebijakan dalam mengatur dorongan-dorongan yang tidak rasional. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, Ibnu Miskawayh memiliki dua kepribadian berbeda antara masa muda dan masa tuanya. Pada masa mudanya, ia berkepribadian kurang terpuji. Tentunya, kepribadian ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, seperti keluarga, lingkungan, dan lainnya. Sementara itu, pada masa dewasa hingga tuanya, ia sudah bisa menghilangkan kepribadian buruknya, dan menggantikannya dengan kepribadian yang terpuji.
Maka, wajar apabila Ibnu Sina dan Al-Tauhidi menyatakan bahwa Ibnu Miskawai tidak mampu berfilsafat. Sementara itu, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa Ibnu Miskawai ialah seorang pemikir teistis, moralis, dan sejarawan Persia paling terkenal. Terima kasih sudah menonton video riwayat hidup singkat Ibnu Miskawai. Nantikan video selanjutnya tentang pokok pemikiran Ibnu Miskawai.